Pernah nggak kita itu menyadari bahwa ketika kita itu tidur dengan kasur yang tebal, bantal yang tebal, namun kita itu justru sulit tidur. Nah, iya Pak. Orang itu kan standarnya kalau kasurnya enak, bantalnya enak, gulingnya enak, lantas tidurnya enak. Enak, iya. Harusnya gitu. Tapi ternyata tidak. Banyak orang yang tidak bisa tidur, gelisah, atau bahkan bangun tidur tuh rasa sakit semua. Iya. Kalau orang dulu itu tidur di atas kapuk, ringan, hangat gitu, sudah cukup. Nah sekarang itu manusia tidur di atas busa, pegas, dan berbagai macam teknologi tempat tidur ya. Tapi seperti kehilangan rasa dipeluk oleh alam. Jadi apa kenyamanan modern ini benar-benar membuat kita tenang, atau justru menjauhkan kita dari keseimbangan alam? Iya. Kalau kapuk itu kan alami. Kapuk itu kan alam. Kadang bantal itu kalau kita nggak bisa tidur, bantalnya kita balik begitu, anyep terus kita bisa tidur. Kan begitu. Tapi kalau sekarang bantal diwolak-walik kita tetap nggak bisa tidur. Kisah kapuk ini tersimpan perjalanan yang panjang di mana ada hubungan manusia dengan alam. Tentang hidup sebagai laku hidup tentang tidur, keseimbangan antara keras dan empuk, antara tubuh dan jiwa. Begitu. Jadi ini kapuk itu bukan sekedar alas tidur, tapi ada keseimbangan gitu, keselarasan manusia dengan alamnya. Jadi kapuk ini bukan sekedar isi bantal atau isinya kasur. Ia adalah simbol dari kehangatan rumah, kesederhanaan hidup, dan kedekatan manusia itu dengan semestanya itu tadi. Kapuk ini bukan tanaman asli Jawa loh. Gitu Pak. Iya, tapi berasal dari kawasan tropis Amerika Tengah dan Amerika Selatan, khususnya wilayah Karibia dan Amazon. Oh, iya. Nah, kapuk ini baru masuk ke Nusantara itu sekitar abad ke-16 melalui jalur pelayaran Portugis dan Spanyol, bersamaan dengan tanaman lain seperti jagung, singkong, tembakau itu. Namun bedanya kapuk ini tidak sebagai tanaman pangan, melainkan tanaman pelindung dan peneduh. Kenapa? Karena kapuk ini cepat, batangnya cepat tumbuh, cepat besar, akarnya kuat dan tahan di musim kering. Pohon randu itu loh. Iya. Karena itu dia mudah diterima di Nusantara. Pohon randu ini kan sering ditanam di tegalan, pinggir jalan, pematang sawah atau dekat rumah, kan begitu. Masyarakat itu dulu tidak berani menebang sembarangan karena kapuk ini atau pohon randu ini sebagai peneduh, sebagai tumbuhan peneduh dan menjaga keseimbangan tanah. Bahkan ada yang dijadikan menjadi penanda batas. Penanda wilayah. Iya, batas gitu loh. Buah kapuk yang seratnya putih itu awalnya dipakai untuk pelampung, isian alas duduk, penahan dingin. Baru lama-lama orang menyadari bahwa loh,
ini kok tidak lembab, terus mudah mengembang. Ya, anjing. Maka dikembangkan yang awalnya hanya sebagai pelampung atau untuk alas duduk menjadi kasur, bantal, dan guling. Nah, kapan dimulainya digunakannya itu? Diperkirakan abad ke-18 hingga 19. Nggih, Pak. Karena pada masa itu rumah-rumah itu masih berlantai tanah. Wah, nggih. Ya, tidurnya langsung di lantai, jadi merasa dingin dan keras. Makanya lantas mereka itu menemukan, wow berarti ini harus dikasih alas Kelas. supaya tidak dingin. Nah, solusi alaminya apa ya? Kapuk ini selain murah, ya bisa diproduksi sendiri. Kasur kapuk itu walaupun bukan barang mewah, tapi juga bukan barang yang remeh, kan begitu ya. Artinya ya fleksibel gitu loh, fleksibel. Kalau sudah mulai kempes, dijemur, Murah, nggih. terus empuk lagi, terus nyaman lagi dipakai gitu loh. Nggih. Nah, niku ternyata secara ilmiah niku pun kan lho, Pak. Emang sains niku, Pak. Ya, Wonten kandungan antibakteri alami, pun boten disenengi tinggi. ya, selama dirawat. Nggih, terus nggih bersifat hidrofobik. Ya. Karena menurut orang Jawa itu tidur bukan hanya sekedar istirahat fisik loh ya. Nah, nggih. Tapi ada unsur penyelarasan rasa, peralihan dari sadar menuju sunyi kan gitu. Makanya ya kasur kapuk ini tidak begitu memanjakan tubuh secara berlebihan. Karena ketika kita tidur di atas kasur kapuk itu kok terus modelnya menyerupai tubuh kita seperti busa, itu ya enggak. Ada, nggih. Enggak. Ya empuk tapi tidak begitu memanjakan. Tetap alami. Empuk yang tidak membuat badan menjadi malas. Wah, nggih, Pak. Ngomong Jawa lah kepenaan lah turu akhirnya menjadi malas. Makanya kapuk ini ya walaupun sekarang sudah mulai ditinggalkan, sudah mulai beralih karena ya kemajuan teknologi, tapi ya masih layak untuk kita ungkap kembali rahasia di dalamnya. Bukan berarti kita menolak kemajuan zaman, tapi kita hanya sekedar melihat bahwa dulu itu orang tidur menggunakan alas kasur yang berisi kapuk itu.